Halo sahabat kebaya. Sekarang saya ada di Palbapang Bantul, Yogyakarta, di mana tempatnya salah satu narasumber kami nanti. Manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang, menambah wawasan, pendidikan dalam hal apapun. Yayasan Kebaya sudah lama bergerak di bidang penguatan capacity building untuk akar rumput di Yogyakarta melalui salah satu proyeknya adalah Smart Transkul. Nah, bekerja sama dengan BSDW. Kali ini kita akan sedikit ngobrol, sharing-sharing dengan salah satu alumni Smart Transkul yang sangat-sangat spesial. Spesial karena dia adalah disabilitas yang berhasil mengembangkan usahanya dan berhasil mendapatkan ilmu-ilmu dari Smart Transkul Yayasan Kebaya Yogyakarta. Siapakah dia? Ini dia. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Bagi sebagian orang, keterbatasan fisik mungkin menjadi tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun bagi Iksan, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti belajar, berusaha, dan meraih kemandirian. Iksan, seorang penyandang disabilitas dan alumni Smart Transkul, program sekolah inklusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebaya Yogyakarta. Melalui proses belajar dan pendampingan yang ia jalani, Iksan terus mengembangkan kemampuan serta keberaniannya untuk berkarya. Kini, ia menjalankan usaha mandiri di Palbapang, Bantul, dengan menjual telepon genggam bekas, es teh jumbo, aneka gorengan, serta nasi bakar yang menjadi menu andalannya. Di balik usaha sederhana yang ia bangun, terdapat cerita tentang semangat, kerja keras, dan perjuangan seorang Iksan untuk menciptakan kehidupan yang lebih mandiri. Yuk, kita ikuti kisahnya. Salam sahabat sebaya. Sekarang saya bersama salah satu alumni Smart Transkul, di mana beliau ini yang berjuang membangun usahanya di tengah-tengah kerasnya tantangan yang dihadapinya sebagai penyandang disabilitas. Kita sambut Kak Iksan. Oke Kak Iksan, mungkin Kak Iksan bisa perkenalkan diri, siapa sih Kak Iksan ini sebenarnya? Alhamdulillah baik semuanya. Bisa perkenalkan siapa sih Kak Iksan sebenarnya? Oh ya, perkenalkan nama saya Ihsan. Saya alumni Smart Transkul 2 tahun 2025. Saat ini saya memilih sebagai wirausaha ya. Nah, untuk bergerak di bidang food and beverage sama gadget. Ya, HP, dunia HP, ya. Kuliner, minuman, gadget ya. Biasa Kak Iksan ini. Terima kasih. Kak Iksan bisa nggak menceritakan perjalanan hidup Kak Iksan sebelum di bidang usaha yang sekarang ini dan sebelum waktu ikut Smart Transkul, gimana perjalanan hidup Kak Iksan? Oh iya, dulu kan waktu masih belum ikut Smart Transkul tuh kan kayak kita tuh kayak nggak pede gitu loh kalau ketemu sama banyak orang, kayak suka minder, ya ampun siapa aku gitu kan ya. Ternyata setelah kemudian ikut Smart Transkul itu saya banyak pelajaran yang didapat dari Smart Transkul itu, sehingga salah satunya kayak pelajaran yang tentang semacam percaya diri gitu ya, melatih kepercayaan diri sehingga kita tuh harus selalu tampil percaya diri dimanapun kita berada. Nah, dari situ setelah sekolah Smart Transkul saya cukup percaya diri sesuai apa yang diajarin di Smart Transkul, sehingga saya bisa mengembangkan beberapa usaha yang lainnya, sehingga banyak relasi-relasi yang terhubung. Dari
saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Kak Iksan ini sebelum ikut Smart Transport, Iya. itu percaya dirinya masih Iya, insecure banget. percaya diri Iya, betul sekali. untuk membangun usahanya. Iya. Kalau sebelum punya usaha ini, sebelumnya apa kerja atau gimana? Dulu ya apa ya, kerja juga sih, pernah kerja juga, terus pernah jadi volunteer juga gitu-gitu. Volunteer Di yayasan sosial gitu, semacam kayak Pak gitu kan. jadi sahabat kebaya Kak Iksan ini sebelum itu kalau Smart Transport kita ini adalah volunteer di salah satu yayasan yang juga di bidang non profit ya. ya, Ya. disabilitas. Mungkin kalau saya salah dikoreksi ya. Iya. Bisa ceritakan nggak dari tuntutan tadi akhirnya Kak Iksan punya usaha ini, awal membangun usaha ini gimana tantangannya dengan saat dengan kondisi keterbatasan kakak sebagai disabilitas itu gimana awal mula membangun usaha ini? Sebenarnya tantangannya banyak juga sih Kak, terutama itu masalah modal. Nah, soal permodalan itu bener-bener susah banget ya untuk mengakses modal, apalagi di era-era zaman sekarang ini kan kayak semuanya harus segera apa ya, banyak syaratnya gitu kan. Terus sehingga membuat kita tuh jadi harus kayak ngumpulin modal yang cukup effort banget gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah sih dari beberapa kedisiplinan dan efisiensi di sana sini sehingga bisa modal terkumpul, dan saya memilih jenis usaha yang mungkin awalnya bisa saya kerjakan sendiri gitu kan, yang mudah gitu. Nah, tapi alhamdulillah belakangan juga berkembang, jadi kita menyerap banyak tenaga yang lainnya untuk membantu kita gitu kan. Karyawannya ada berarti? Iya. Ada berapa Kak kalau boleh tahu? Kemarin sih sekitar ada 5-an ya Mas ya. Cuman sekarang yang aktif baru sebagian. Iya. Luar biasa sahabat kebaya Kak Iksan ini selain membangun usaha ini tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan buat kerja. Oke Kak Iksan, selanjutnya ini ada pertanyaan begini. Setelah memiliki usaha sendiri, perubahan apa yang Kak Iksan rasakan? Setelah punya usaha sendiri sih pastinya kita seneng ya, karena sebenarnya dari dulu pengen banget punya usaha. Kayaknya kalau lihat orang punya usaha itu enak gitu ya, kajian dihormati di mana-mana, dan ternyata sekarang sudah punya itu kan kayaknya oh iya bener juga, kadang enak juga jadi pengusaha. Tapi memang sebenarnya jadi wirausaha itu juga nggak sesimpel itu ya. Kadang di sela-sela kita bercanda sama teman-teman, kadang kita juga memikirkan banyak hal kayak oh iya tadi bahan bakunya sido naik apa enggak gitu, jadi naik apa enggak, jadi ini harga plastik naik misalnya kayak gitu, kita juga putar aduh gimana ini nanti perdagangannya harganya harus dinaikin apa enggak apa itu. Jadi kita setiap saat itu harus dituntut kritis untuk berpikir gimana supaya usaha kita bisa jalan terus gitu loh Kak. Jadi ternyata nggak semudah yang diteorikan gitu ya. Ternyata setelah kita masuk ke dalamnya sebenarnya juga banyak yang kita pikirkan sebenarnya sih. Tapi sih tetap senang, tetap alhamdulillah karena kita bisa punya duit sendiri. Terus kalau kumpul sama teman-teman tuh kayak mungkin merasa lebih dianggap gitu loh ya. Yang tadinya kayak cuman kayak kalau pengangguran atau apa kan cuman kayak pandang sebelah mata. Kalau sekarang ini kan datang itu kan sambutannya udah hangat gitu kan, udah lain gitu loh. Apalagi di kondisi kakak yang maaf. Iya, bener. Sebelumnya dipandang sebelah mata, apa itu tergantung atau Betul, iya. Tapi Kak Iksan membuktikan bahwa Kak Iksan juga mampu dan bisa membuat usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Iya bener, iya. Oh iya, tadi kan saya lihat ada beberapa produk tuh. Iya. Ada gadget, ada makanan-makanan itu. Apa itu Kak, bisa diceritakan? Itu hasil buatan sendiri atau apa? Atau gimana? Oh iya, itu ada beberapa yang bikin sendiri, terus ada beberapa yang titipan dari orang, terus ada juga yang kita kan punya komunitas disabilitas. Nah itu adalah produk dari salah satu dari mereka. Jadi kita punya kelompok, ada yang punya wirausaha. Nah ini kita saling gandeng-gendong gitu untuk produknya gitu, saling mempromosikan gitu kan, sehingga bisa terangkat semua teman-teman disabilitas itu bisa ikut terviralkan dan terinfluencer.
Terima kasih Kak. Jadi Kaisan juga menjadi salah satu wadah produk teman-teman disabilitas. Iya betul sekali. Menjual karya-karyanya. Iya, betul. Produk mereka. Iya, Sebagai tempat Kaisan. Iya betul. Oh iya Kak, saya itu dari tadi kok Iya. kalau zaman sekarang. Ini apa ya ini? Oh, ini tuh adalah serempang Duta Smart Transport karena kemarin tahun 2025 kebetulan saya lolos untuk mengikuti seleksi Smart Transport season kedua ya. Nah, ya seneng banget ya setelah selesai acara saya dapat penghargaan serempang ini kan. Keren. Jadi ya alhamdulillah kayak keren juga, tapi juga kita harus menjunjung nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kita harus selalu sinergi dengan visi dan misi dari Smart Transport tersebut. Sebenarnya banyak beban yang harus dibawa, tapi enjoy aja kita. Merasa terbebani nggak dengan atribut sebagai duta Smart Transport Yayasan Budaya di Jakarta? Sebenarnya nggak terbebani, cuman ada moral yang harus kita pertanggungjawabkan dari sebuah serempang ini, dan nilai moralnya memang harus benar-benar kita junjung tinggi. Sebenarnya ya bukan beban juga sih, tapi sebenarnya itu kan sudah merupakan suatu kontrak kontrak moral juga ya kayak untuk bisa tetap kita harus bisa melaksanakan apa yang ditujukan dari Smart Transport itu ke depannya seperti apa, dan harus bisa menjadi contoh buat nanti junior kita kan. Nggak bisa seenaknya sendiri, harus menjaga nama baik dimanapun berada dan tetap bisa menjadi inspirasi dimanapun kita berada, bisa menjadi benchmark bagi teman-teman semuanya. Iya. Luar biasa Kak. Terima kasih ya. Itu yang membuat Kak Iksan tetap semangat menjalankan usaha ini setiap hari. Iya. Dengan tantangan dan mungkin persaingannya semakin Sengit ya. banyak. Ya semakin banyak, semakin dinamis ya. Iya. Saya ngerasa saya harus tetap terus untuk bisa mengembangkan semua usaha, dan saya pengen nanti go publik karena apa? Sebenarnya kalau dibilang capek, sebenarnya capek juga, tapi di balik capek itu sebenarnya ada beberapa orang yang harus hidup dari tangan saya, sehingga saya harus tetap selalu semangat agar banyak orang yang bisa tetap terus melanjutkan hidupnya Karena punya karyawan. iya. Iya, jadi Jualan bersemangat untuk diri sendiri. Iya, betul. Karyawan ataupun iya, dan mitra-mitra yang iya. Iya. sangat inspiratif. Terima kasih. Teman-teman di Iya. luar sana. Hmm, Harapan ya, iya. mungkin terlalu cepat ya, tapi harapan Kak Iksan sendiri ke depannya tuh mau gimana, seperti apa, khususnya untuk teman-teman disabilitas atau junior nanti di alumni Smart Transport berikutnya kalau masih ada, itu kira-kira harapannya Kak, terutama untuk Kak Iksan dan usahanya Kak Iksan. Iya. Saya pengen sih ke depannya itu usaha saya itu bisa berada di seluruh Indonesia, berada di setiap kelurahan-kelurahan gitu Kak ya. Jadi nanti bakal banyak lapangan pekerjaan yang kita bisa ciptakan, dan sekaligus itu membuat inspirasi, menciptakan inspirasi bagi teman-teman supaya ayolah kalian harus berani bermimpi, jangan pernah takut. Kamu harus berani bermimpi dan kamu harus berani membayar prosesnya. Karena di setiap mimpi memang harus proses yang harus dibayar dengan kita bersakit-sakit dahulu, dan harus istilah bahasa Jawanya itu kayak getih dulu kan ya. Tapi percayalah bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha, ya kan, seperti itu kan. Nah, pasti nanti di suatu momentum usaha itu akan bisa terlihat bahwa apa yang sedang kamu perjuangkan pada saat itu ya tidak akan berkhianat gitu kan Kak. Jadi bisa menikmati hasilnya di kemudian hari. Dan ini buat teman-teman semuanya harus nggak boleh kalah semangat dengan saya. Saya dengan orang dengan disabilitas seperti ini pun bisa mampu, apalagi teman-teman yang non disabilitas dan teman-teman disabilitas yang lainnya juga pastinya mampu. Karena saya yakin mampu dan tidaknya itu sebenarnya berawal dari niat. Kalau niat, iya, keyakinannya dan keyakinan. Kalau niatnya betul, iya betul sekali. Dan kontinuitas yang terus-menerus dan mampu bertahan dalam situasi yang buruk sekalipun. Nah, ketika kamu bisa melewati itu, semua teman-teman bisa melewati itu semuanya, pasti akan ada hasil yang bisa kita petik nantinya. Kalau pesan khusus sendiri misalnya untuk teman-teman disabilitas khususnya yang disabilitas, kalau tadi kan universal. Iya. Kalau untuk komunitas
disabilitas sendiri, mungkin Kak Iksan sudah menjadi role model buat komunitas disabilitas di luar sana, tapi khususnya di Jogja. Iya. Sendiri apa kan? Ya, mungkin ini sedang dalam proses OTW menjadi benchmark bagi teman-teman disabilitas ya. Tapi mungkin di sana, di luar sana mungkin banyak juga yang lebih hebat. Cuman pesan saya itu buat teman-teman, jangan pernah takut untuk bermimpi dan memulai apa yang sedang kamu ilu-ilukan. Karena dari situlah nanti akan muncul sebenarnya generasi-generasi bangsa Indonesia yang hebat. Ya. Dan saya lihat tuh Kak Iksan tuh kalau maaf dengan kondisi yang disabilitas fisik ya, Iya. itu kalau kemana-mana sendiri ya, Iya. bahkan jaraknya jauh sendiri, nggak Iya. bergantung sama orang lain. Itu Iya. gimana Kak? Apakah nggak takut di jalan nanti, maaf nih kenapa-kenapa, orang gimana? Saya aja kadang masih takut simpangan dengan bis, Iya. itu masih ada. Pas kalau Kak Iksan sendiri gimana? Iya. Sebenarnya sih saya sih enjoy aja sih kemana-mana sendiri ya. Karena saya yakin ya dengan berdoa kan pasti kan semua Tuhan akan melindungi kita, dan kita juga berada di jalan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan ya semuanya kita kerjakan sesuai SOP, insya Allah sih aman ya Kak ya. Terus kita juga tahu rute kita mau kemana dan lewat mana, medannya seperti apa, sebaiknya kita pelajari duluan ya, sehingga semuanya aman terkendali. Nah seperti itu Kak tipsnya. Oh, luar biasa, semangat, luar biasa. Harus semangat. Mungkin kembali lagi ke usahanya Kak Iksan. Iya. Dari usaha Kak Iksan ini tadi ada beberapa macam makanan loh. Iya. Makanan. Produk apa aja sih yang paling diminati konsumen? Oh iya, kalau soal produk-produk itu biasanya yang menjadi best seller itu adalah nasi bakar sih. Nasi bakar itu best seller. Terus banyak ya, ada ceripeng, terus ada bakpia juga. Terus ya ada jajanan pasar banyak itu ya, model-modelnya kayak bistro, combro, risol mayo. Daerah khas Banten. Iya, beberapa sih daerah, beberapa juga ada yang kuliner khas Nusantara ya pastinya. Oh. Kalau yang bantu-bantu sendiri kayak misalnya kayak roll pet itu kan ya, itu juga ada yang kita punya temen yang bisa bikin itu dengan sangat enak sekali. Tapi ini Kak Iksan agak dari kuliner, minuman ke kuliner masih agak nyambung. Iya. Tapi ekspansi ke gadget ini. Iya. Ini gimana ini ceritanya? Kok bisa gitu dari kuliner ke ekspansinya, pelebaran usahanya ke gadget kayak gitu. Iya. Jadi itu tuh sebenarnya nggak sengaja Kak. Jadi dulu awalnya kan saya tuh tipe orangnya seneng gonta-ganti HP. Terus kok kayaknya nih teman-teman tuh kayak, ih kamu kok kalau ketemu kan kayak, ih kamu kok HP-nya kok gonta-ganti terus gitu kan, ya kayaknya kok punya duit banget gitu kan. Terus tapi lama-lama teman pada nyaranin, daripada kamu gonta-ganti HP, mendingan kamu sekalian aja jualan HP gitu kan. Oh terus saya mikir ya, oh iya ya, mendingan aja. Terus akhirnya mulai dari 1, 2, 3 terus berlipat-lipat ganda itu jadi banyak gitu ya, ngalir aja gitu Kak. Jadi dari untung ini diputarkan ini gitu kan, jadi nanti makin lama makin banyak HP-nya, jadi kayak gitu, sehingga ya tahu-tahu udah banyak aja dan tahu-tahu udah berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya nggak kita konsep banget sih, it's not my design gitu loh, jadi ngalir aja tapi ternyata pada akhirnya ya jalan-jalan aja. Oh iya. Dan ini salah satu pendukung finansial Kak Iksan. Iya bener banget Kak. Apalagi kan sekarang kan semua orang kan butuh gadget. Dan satu orang pun kadang-kadang pegang 2 apa 3 handphone, sehingga pasar gadget sampai detik ini masih merupakan industri yang basah untuk untuk perdagangan ya, perniagaan gitu. Ya. Jadi kebutuhan. Bener-bener. Satu lagi ya, jika Kak Iksan diminta untuk menggambarkan Kak Iksan dalam satu kalimat, apa gambarannya kehidupan Kak Iksan dalam kalimat untuk Kak Iksan? Apa ya Kak ya? Anggun, kuat, semangat, Saya adalah tipe orang yang bisa bertahan dalam situasi yang tidak baik dalam waktu yang cukup lama, dan selalu tidak pernah menyerah.
keras kepala juga mungkin ya. Jadi kayak ambisius, sehingga dengan ambisi saya harus mendapatkan apa yang saya mau bagaimanapun caranya. Kita harus selalu mengusahakan itu. Jadi semangat. Iya. Kalau dibuat satu kalimat, tangguh. Iya. Kayak gitu bisa. Iya, tangguh. Iya. Oke. Satu lagi Kak. Apa arti kemandirian menurut Kak Iksan? Kemandirian khususnya buat disabilitas. Kemandirian itu sebenarnya adalah suatu kehidupan di mana kita tidak perlu bahwa kita berdiri di atas kaki kita sendiri, kita dapat melakukan apapun itu sendiri, kita tidak bergantung pada orang lain. Jadi kita harus bisa melakukan banyak hal dari A sampai Z, kita jalani sendiri, dan iya, dengan keterbatasan itu pasti bisa, asal kita tahu caranya dan kita mengamati, pasti kita bisa. Terus kemandirian itu juga tidak serta-merta karena kita disabilitas terus kita jadi peminta-minta, itu enggak. Menurut saya itu kan, jadi kita itu justru malah dengan kondisi keterbatasan ini kita punya kesempatan untuk menjadi terdepan. Iya. Seperti yang saya sampaikan. Betul sekali. Buat teman-teman disabilitas. Iya. Jadi kalau kita dengan non disabilitas berada di garis yang sama, sebenarnya mungkin kita itu bisa dibilang kita one step ahead. Karena apa? Karena dia orang non disabilitas, kita disabilitas dengan pencapaian yang sama. Saya rasa effortnya lebih besar dari kita, dari kaum disabilitas, sehingga bisa setara dengan orang non disabilitas. Itu merupakan suatu prestasi ya, one step ahead bagi saya. Luar biasa Itu. Kak Iksan. Terakhir Kak Iksan. Iya. Kedepan buat Kak Iksan sendiri. Kalau tadi kan buat komunitas, buat kalau buat Kak Iksan sendiri. Saya itu pengen menjadi suatu pribadi yang disenangi banyak orang. Meskipun itu kayaknya impossible, tapi mempersedikit persentase orang tidak suka dengan saya. Saya bisa humble, bisa diterima dengan semua kalangan, dan mungkin suatu saat saya pengen berada dalam suatu circle pemerintahan di mana tempat tersebut bisa menentukan kebijakan bagi teman-teman disabilitas, sehingga saya dapat memantau kebijakan tersebut dan kehidupan saya harus bermanfaat bagi banyak teman-teman. Sehingga teman-teman disabilitas bisa setara. Iya, bisa setara. Kawan-kawan yang disabilitas. Iya. Mungkin ini penutup buat Kak Iksan, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman sahabat kita ya. Teman-teman, mungkin hidup di era sekarang itu tidak semudah hidup di era-era kemarin. Kita butuh effort banget untuk hidup di masa sekarang, dan tetaplah terus berkarya, menciptakan karya yang positif, karya yang bermanfaat bagi semua orang, sehingga hidup kita yang sekali ini bisa bermanfaat bagi orang, dan kelak nama kita akan dicatat dalam sejarah Indonesia bahwa kita adalah seseorang yang pernah punya peran dalam negara ini. Harus tetap maju dan stop stigma, hal-hal yang buruk itu mari kita hentikan. Jadi kita harus maju terus untuk menjadi putra bangsa yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih. Luar biasa ini. Terima kasih Kak Iksan. Ya, terima kasih juga Kak. Dan Kesempatan buat kami dari Yayasan Kebaya untuk lebih tahu, menggali lebih dalam lagi tentang Kak Iksan. iya, terima kasih Kak Pram atas kesempatannya ya. Saya selalu Sahabat Kebaya, dari obrolan ini saya bisa menyimpulkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya dan mandiri. Dengan kesempatan yang setara, dukungan komunitas, serta semangat untuk terus belajar, setiap orang memiliki peluang untuk tumbuh dan berdaya secara mandiri. Saya Pram, undur diri, terima kasih, sampai jumpa.